Pernahkah kamu merasa harus berhenti sejenak bukan karena menyerah, tapi karena ingin bertahan? Begitulah yang kini dilakukan Vidi Aldiano, penyanyi dengan senyum hangat dan suara lembut yang kini memilih pos dari gemerlap panggung. Dan alasan dibalik keputusannya bikin banyak orang terdiam. Sabtu 1 November 2025. Lewat unggahan di media sosialnya, Vidi menyampaikan kabar yang langsung bikin lini masa ramai. Ia resmi hiatus sementara dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tapi karena ingin fokus memulihkan kesehatan setelah 6 tahun berjuang melawan kanker ginjal yang dideritanya sejak 2019. Dalam unggahannya, Vidi menulis dengan tenang tapi jujur, gue izin rehat dari panggung dan syuting dulu. Sambil santai kerjain album yang sudah lama banget, Overdue. Ya, bahkan di tengah pengobatan, Vidi masih mikirin karya. Masih ingin memberi sesuatu untuk pendengarnya. Buat yang belum tahu, perjuangan Vidi nggak mudah. Setelah operasi pengangkatan ginjal di Singapura, ia sempat stabil. Tapi pada 2023, kanker itu kembali muncul bahkan menyebar ke beberapa titik tubuhnya. Tahun 2025 ini, ia harus menjalani pengobatan intensif di Malaysia dan Thailand. Dan meski kondisi fisik makin kurus, Vidi tetap berusaha tersenyum, tetap bekerja, tetap tampil. Namun akhirnya, ia sadar tubuh dan mentalnya juga perlu istirahat. Tenang, gue tetap hadir di sosmed. Walau mungkin jarang ketemu, semoga kalian terima keputusan gue ini, tulisnya dengan nada lembut yang penuh ketulusan. Begitu postingan itu naik, doa dan dukungan langsung membanjiri kolom komentarnya. Raisa menulis, love and energy. Gina S. Noor bilang, semoga rehatnya membawa sehat fisik dan hati. Titik Kamal menambahkan, semangat dan sehat selalu, Vidi. Sementara di belakang layar, sahabat dekatnya Deddy Corbuzier ikut angkat bicara menyuarakan kekesalannya terhadap pemberitaan yang dianggap kelewatan. Beberapa hari sebelum pengumuman hiatus, muncul berita yang menyinggung soal kondisi Vidi, bahkan meramal umur seseorang yang sedang berjuang. Deddy dengan tegas membela sahabatnya, ini video buat oknum yang gak punya akhlak. Vidi temen gue dan gue sayang sama dia. Ini video gue buat ya, untuk media-media, atau oknum atau apalah, yang nggak lagi punya akhlak. Ini tentang Vidi Aldiano. Vidi itu teman gue. Vidi itu sahabat gue, saudara gue, dan gue sayang sama dia. Oke? So, fuck. Kok bisa-bisanya ada beberapa media yang dengan sengaja wawancara dengan dokter yang bahkan mungkin bukan dokternya Vidi, bahkan mungkin nggak tahu tentang keadaan Vidi, lalu diminta untuk menjawab sebuah keadaan penyakit. Keluarlah kata-kata, sudah fatal lah, umurnya tinggal berapa bulan lah. Lalu dijahit dengan foto dan videonya Vidi gitu loh. What the? Are you nuts? Apa sih? Sendiri menanggapi dengan kecewa lewat Instagram story, mulai kena mental sama pemberitaan tentang kesehatan gue yang gue bahkan nggak diinterview. Interview dokter yang gak ada hubungannya sama gue? Like what? Kalimat itu sederhana, tapi dalam. Ia bukan marah karena diberitakan, tapi karena batas kemanusiaan sering kali dilanggar atas nama klik dan views. Warganet pun bereaksi cepat. Komentar-komentar penuh empati membanjiri akun Vidi orang baik. Gak pernah nyari sensasi. Semangat terus. Kamu kuat, Vid. Kami doakan yang terbaik. Dan dari semua komentar itu, satu pesan terasa paling kuat bahwa publik gak cuma ingin tahu kabarnya, mereka ingin ia sembuh. Hiatus ini bukan akhir perjalanan Vidi Aldiano. Ini adalah titik koma, bukan titik akhir. Ia memilih diam bukan karena kalah, tapi karena ingin pulih. Karena terkadang cara terbaik untuk melanjutkan hidup adalah dengan memberi jeda. Dan mungkin dari ruang istirahatnya, Vidi sedang menulis lagu baru tentang ketabahan, cinta, dan rasa syukur atas hidup yang masih terus berlanjut. Dunia hiburan mungkin akan sedikit lebih sepi tanpa senyum dan suara Vidi, tapi perjuangannya justru menjadi nyanyian tentang harapan. Sebuah pengingat bahwa di balik cahaya panggung dan sorotan kamera, ada manusia yang juga berhak lelah dan berhak sembuh. Semoga Vidi segera pulih dan suatu hari nanti kita bisa kembali mendengar suaranya bukan sekadar bernyanyi, tapi menceritakan perjalanan luar biasa tentang kekuatan, keberanian, dan cinta pada kehidupan.